Fahmi adalah satu-satunya laki-laki yang berani menemui Una ke rumahnya, sebelumnya tak ada satupun laki-laki yang dekat dengan Una yang berani menemui Una ke rumahnya. Ini merupakan pengakuan Una ketika Fahmi baru nyampe ke rumahnya. Sungguh sangat terharu sekali Una dengan perjuangan Fahmi. Bagaimana tidak terharu wong selama ini dia hanya diberi harapan palsu saja oleh laki-laki yang dekat dengannya, namun kali ini justru yang datang sungguh berbeda 180 derajat dan laki-laki itu bernama Fahmi Nur Muhammad yang akrab dipanggil Fahmi. Laki-laki asli kelahiran Jakarta itu kini sudah membuktikan kata-katanya bahwa dia bakalan ke Padang dan menemui Una. Janji Fahmi itu sebelumnya sungguh hanya sebatas bualan laki-laki zaman sekarang yang sangat jauh dari panggang api, artinya sulit bisa dibuktikan perkataannya. Alhamdulillah ternyata Fahmi tidak seperti kebanyakan pemuda yang hanya suka memberikan janji-janji palsu. Dia sungguh laki-laki yang pantas diperjuangkan dan dititipin hati yang tulus. Tidak salah sepertinya Una menitipkan hatinya kepada Fahmi. Laki-laki ini bisa dijadikan panutan dan yakin bisa dijadikan sandaran hidup untuk selamanya. Fahmi berani menemui Una di rumahnya, dia panggil salam dan datang dengan sangat sopan sekali. Ibu mana yang tidak bakalan kepincut hatinya ketika bertemu dengan Fahmi. Makanya mamanya Una meminta Fahmi untuk lama-lama di Padang. Ini sudah menjadi indikasi kuat bahwa Fahmi merupakan anak yang baik. Fahmi disambut dengan sangat hangat di keluarga Una. Fahmi dimasakkan makanan yang beraneka ragam makanan yang tentunya serba lezat dan enak sekali. Fahmi bisa diterima dengan hati terbuka dan disambut oleh saudara Una yang lain. Sepertinya Fahmi datang dengan cara yang berbeda dari anak zaman sekarang. Dia dekat dengan Una dengan cara mendekati keluarganya sekaligus. Berarti dengan demikian Fahmi secara tidak langsung ingin menunjukkan bahwa inilah Fahmi yang sedang dekat dengan anak mama. Dan cara seperti ini merupakan cara yang sangat sopan sekali dan sulit membuka celah untuk melakukan suatu hal yang kurang etis. Fahmi datang dengan ditemani oleh beberapa teman dekatnya. Dia memang tipikal laki-laki yang kurang pede ketika bertemu dengan perempuan. Bukti secara nyata dia gugup sekali ketika berbicara dengan Una di depan rumah Una. Dia butuh untuk ditemani. Dia butuh seorang teman yang bisa menemaninya dan mengajaknya berbicara. Narasi yang sering kita dengar adalah Fahmi dan Una masing-masing memiliki fans. Dan setiap kepala manusia tentunya memiliki pola pikir yang tidak sama satu dengan yang lain. Berangkat dari fakta tersebut lahirlah yang namanya fans yang keluar dari barisan dan itu disebut haters. Meskipun terkadang haters itu bukan lahir dari fans memang muncul sejak dari awal karena ketidaksukaannya pada sang artis. Menyikapi para haters Fahmi dan Una tentunya berbeda-beda. Pun demikian dengan artis yang lain. Mereka semuanya memiliki cara dan strategi tersendiri agar dirinya bisa mentamingi dirinya dari serangan haters dan tidak memiliki dampak yang luar biasa ketika haters menyerang personalitinya dan keluarganya. Kedekatan Una dengan Fahmi tidak luput dari serangan para haters. Mereka berdua menjadi bulan-bulanan para haters yang tidak setuju dengan kedekatan keduanya. Una sebagai pendatang baru dalam dunia keartisan tentunya tantangan dan resiko lainnya masih sangat lugu. Dengan keluguan itu, Una akhirnya semakin dibully oleh para haters. Apalagi fans dari mantan Fahmi sebelumnya juga turut serta di dalamnya bahwa Una dengan Fahmi tidak cocok. Cocoknya masih tetap dengan Ratu. Nama Ratu selalu menjadi momok yang menakutkan bagi keberlangsungan hubungan Una dengan Fahmi. Padahal Ratu dengan Fahmi sudah tidak ada hubungan lagi kecuali hanya sebatas pertemanan saja. Tetapi fans mereka masih tetap berharap keduanya bisa kembali lagi. Bahkan tidak sedikit fansnya Ratu yang ikut nimbrung di live-nya Una dan berkomentar kasar. Dan ngata-ngatain Una. Sikap fans yang seperti ini yang bisa mengganggu kelanggengan hubungan Fahmi dengan Una. Padahal berkata bijak itu amat sangat dianjurkan dalam tataran bersosial. Agar hadirnya kita tidak menyakiti orang lain dan tidak mengganggu hak orang lain dalam berinteraksi dengan kita. Namun sayang seribu sayang, zaman ini berkata bijak sepertinya sangat langka sekali. Lisan ini dengan sangat mudah mengata-ngatain orang lain yang tidak satu selera dengan kita. Dan Una menjadi korban dalam konteks ini. Apa yang diinginkan mereka para haters dengan menyerang Una? Jawabannya adalah agar Una menjauhi Fahmi. Mereka tidak senang mereka berdua memiliki hubungan melebihi pertemanan. Mereka berharap Fahmi tetap bisa kembali lagi kepada Ratu. Sebab menurut mereka Fahmi itu cocoknya hanya dengan Ratu. Bukan dengan Una. Dalam satu kesempatan Una mengungkap kegelisahan hatinya pada Fahmi bahwa dirinya merasa takut untuk berbicara yang romantik dengan Fahmi karena menurutnya dirinya dibully. Kurang lebih begini kalimat Una di saat itu. Aku tidak mau lagi ngomong kayak ginian sama Fahmi.
Karena sering dikatain. Ujarnya dengan wajah sedikit memelas. Terlepas dari pemberitaan di atas, Fahmi sebelum mengajak Una jalan-jalan masih pamit ke orang tuanya Una untuk mengajak nanaknya jalan-jalan. Sungguh akhlak yang mulia yang Fahmi miliki. Dia tidak langsung membawa anak orang untuk jalan-jalan. Apa pesan orang tua Una? Pastinya pesan yang beliau katakan, hati-hati di jalan dan jangan terlalu malam. Sampai di sini dulu berita tentang Fahmi dengan Una. Semoga kalian semua bahagia dan terus bahagia dan nantikan berita berikutnya. Selamat beraktivitas dan jaga keselamatan di jalan dan di tempat kerja. Be happy selalu. Bye-bye.